Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu gizi dengan materi pembelajaran yaitu tentang keseimbangan energi part 2. Silahkan disimak baik-baik ya. Langsung saja kita akan memasuki materi tentang keseimbangan energi. Keseimbangan energi dicapai bila energi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan sama dengan energi yang dikeluarkan. Keadaan ini akan menghasilkan berat badan ideal atau normal. Cara mudah untuk menentukan berat badan ideal orang dewasa yaitu dengan mengukur tinggi badannya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus berat badan ideal yaitu tinggi badan dikurangi 100, lalu hasilnya dikurangi 10%. Atau bisa juga dengan menentukan indeks massa tubuh atau IMT, atau yang dikenal juga dengan Body Mass Index atau BMI, yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Berat badan ideal ini tergantung pula pada besar kerangka dan komposisi tubuh dalam hal otot dan lemak. Seorang yang berkerangka besar dan atau mempunyai komposisi otot relatif lebih besar, mempunyai berat badan ideal yang lebih besar. Untuk hal ini diberi kelonggaran kurang lebih 10-20%. IMT yang dihubungkan dengan risiko paling rendah terhadap kesehatan antara 22-25. Berat badan lebih adalah jika IMT berkisar antara 25-30. Sedangkan dikatakan obesitas bila nilai IMT lebih besar dari 30. Hubungan IMT dengan risiko terhadap penyakit dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di mana seseorang dengan nilai IMT berkisar 20-25, maka risiko terhadap penyakitnya sangat rendah. Sedangkan IMT berkisar 25-30, risiko terhadap penyakit rendah. Lalu IMT 30-35, risiko sedang. Lalu IMT 35-40, beresiko tinggi. Dan yang terakhir, IMT dengan nilai lebih dari 40, maka resiko terhadap penyakitnya sangat tinggi. Selanjutnya, hubungan IMT menurut umur. Antar batas IMT yang dianggap baik untuk berbagai kelompok umur, seperti pada tabel ini. Nilai IMT meningkat dengan 1 unit untuk tiap 10 tahun, hingga umur 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa IMT yang berkaitan dengan tingkat risiko paling rendah meningkat dengan umur. Selanjutnya, klasifikasi indeks massa tubuh di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini, di mana dikategorikan kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat dengan nilai IMT kurang dari 17. Sedangkan kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan, nilai IMT-nya berkisar antara 17 hingga 18,5. Dikategorikan normal apabila nilai IMT 18,5 sampai 25. Sedangkan dikategorikan gemuk dengan kelebihan berat badan tingkat ringan, yaitu dengan nilai IMT
lebih dari 25 sampai 27. Sedangkan kategori gemuk dengan kelebihan berat badan tingkat berat dengan nilai MT yaitu lebih dari 27. Selanjutnya tentang akibat kekurangan energi. Kekurangan energi terjadi bila konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami keseimbangan energi negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat badan seharusnya atau ideal. Bila terjadi pada bayi dan anak-anak, akan menghambat pertumbuhan, sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan penurunan berat badan serta kerusakan jaringan tubuh. Gejala yang ditimbulkan adalah kurang perhatian, gelisah, lemah, cengeng, kurang bersemangat, serta penurunan daya tahan terhadap penyakit infeksi. Akibat berat pada bayi ini dinamakan marasmus, dan bila disertai kekurangan protein disebut dengan kwashiorkor. Di Indonesia, akibat berat ini hingga sekarang masih belum ada. Selanjutnya, akibat kelebihan energi. Kelebihan energi terjadi apabila konsumsi energi melalui makanan melebihi energi yang dikeluarkan. Kelebihan energi ini akan diubah menjadi lemak tubuh. Akibatnya, terjadi berat badan lebih atau kegemukan. Kegemukan bisa disebabkan oleh kebanyakan makan, dalam hal ini yaitu karbohidrat, lemak maupun protein, tetapi juga karena kurang bergerak. Kegemukan dapat menyebabkan gangguan dalam fungsi tubuh. Kegemukan merupakan risiko untuk menderita penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit kanker, dan dapat memperpendek harapan hidup. Selanjutnya ini merupakan tabel beberapa jenis bahan makanan beserta nilai energi pada bahan makanan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.